Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan komputer pengolah kata dan komunikasi di tanggal 12 Oktober 2020. Ini saya akan mengajarkan aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata yang digunakan untuk alat kita untuk berkomunikasi. Oke, hari ini kita akan praktek mengenai aplikasi apa yang memang kita perlukan untuk mengolah hal tersebut. Oke, langsung saja kita buka laptop. Saya share screen. Oke, di sini kalau belum punya aplikasi, kalian bisa download atau minta aplikasi ke saya. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 yang mana saya pakai yang 64 bit. Nah, kenapa kok 64 bit? Karena sistem operasi saya mendukung 64 bit. Ada laptop yang mendukung 32 bit dan 64 bit. Rata-rata itu berdasarkan prosesor. Prosesornya itu support nggak di 64. Kalau 64 support, maka bisa menggunakan yang namanya Windows atau OS yang 64 bit. Kalau pakai 64 bit, minimal yang dipakai itu RAM ukuran 4 GB. Kenapa kok 4 GB? Karena 64 bit itu kerjanya itu berat di RAM. Nah, keuntungan dari menggunakan RAM 64 bit itu lebih cepat Windows-nya dibanding 32 bit. Nah, jadi kalian bisa melihat, cara melihatnya seperti apa? Kamu bisa melihat Windows R DX dia. Nanti akan kita bisa mengetahui laptop ini 64 bit atau 32 bit. Nah, ini di sini ada ketahuan Windows 7 Ultimate 64 bit. Nah, ini 64 bit ya. Jadi saya menggunakan RAM minimal 4, tapi saya ini di sini menggunakan RAM 8 GB. Oke. Untuk selanjutnya, kalau belum punya aplikasi Photoshop bisa download, bisa minta saya atau minta temannya. Oke. Kita di sini saya umpamakan sudah memiliki Adobe Photoshop. Akan saya jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop. Nah, saya buka dulu aplikasinya, Adobe Photoshop CS6. Setelah kita buka, kita tunggu sampai aplikasi tersebut terbuka secara penuh. Oke, di sini sudah terbuka secara penuh, yang mana saya akan memberitahukan fungsi dan fitur dari Photoshop. Nah, dari beberapa tampilan di sini mungkin ada yang belum paham atau mungkin yang sudah paham. Oke, saya jelaskan lebih detail. Yang di atas ini disebut sebagai menu. Menunya ada menu file, edit, ada image, ada layer, ada tipe, ada select, ada filter, ada view, ada Windows, ada help. Nah, di sini yang menunya. View, di view dari Adobe Photoshop di menu file. File terdiri dari apa saja? Terdiri dari new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka, browse, in bridge itu bridge itu kayak komputasi awan atau media penyimpanannya Adobe. Nah, ini nggak perlu. Terus di sini open as, open smart ini nggak begitu perlu juga. Import nggak perlu. Nah, ada exit, exit atau keluar dari Photoshop ini. Di edit itu ada undo, step forward, fade, cut, copy, ada purge. Nah, nanti kita juga jarang menggunakan image. Nah, ini image ini digunakan untuk mengedit foto-foto ini di image. Layer itu digunakan untuk menambah gambar di dalam Photoshop. Tipe ada panel, ada anti alias, orientation, open tip, sampai language option. Terus ada select, ada all, deselect, inverse, filter. Di sini filter untuk foto atau untuk gambar. Jadi misal warnanya itu dikurangi warna hijaunya, ditambahin warna merahnya, itu di sini di filter. Terus di view, view itu untuk proof setting ada custom, jadi nanti bisa RGB, red, green, blue. Nah, ada screen mode, ada show
ada Windows. Nah, ini bisa Windows itu terkait dengan tampilan yang ada di sini. Ini tampilan menunya kalau ditambahin tinggal dicentang, diklik ini nanti akan muncul. Oke, ini merupakan alat. Nah, di sini ada yang namanya rectangle tool. Nah, terus di sini ada yang namanya ini kayak mouse. Terus di sini ada rectangle, elliptic. Ini di sini ada lasso. Di sini ada quick selection, magic wand tool. Ini caranya bukan diklik ya, melainkan diklik kanan. Nah, diklik kanan nanti keluar nama-nama fitur yang akan kita gunakan. Nah, Pak, langkah pertama yang akan kita gunakan itu harus menghafalkan ini atau langsung buat. Nah, ketika kita itu menggunakan Adobe Photoshop, lebih baik kita langsung buat daripada kita menghafalkan fitur-fitur. Nanti fitur-fitur nanti akan saya ajari. Oke, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah blank dokumen. Blank dokumen caranya bagaimana? Kalian bisa klik Ctrl N. Nanti akan muncul new atau dengan file new. Lebih cepat pakai Ctrl ditekan, N ditekan. Nah, nanti akan muncul namanya dikasih nama apa, width, lebarnya, height, lebar dan tingginya, resolusinya berapa, kalau sudah di oke. Nah, kalau sudah ini lembar kerja kalian, jadi kalian bisa membuat tampilan yang ada di putih. Putih ini ya, kalau di luar itu nggak bisa. Yang saya pakai kursor ini yang warnanya abu tua atau hitam muda, ini nggak bisa. Yang bisa itu yang putih aja. Nah, langkah selanjutnya, kalian bisa menggunakan menu teks. Nah, di sini saya horizontal text type. Misalnya, saya mau membuat banner dengan judul sekarang ya di sini ya. Nah, Pak, itu tulisannya terlalu kecil, Pak. Dibesarin gimana? Cara membesarkan tulisan saat udah. Kamu bisa klik di luar di sini pakai ini move tool ya. Kamu Ctrl T, kamu tarik di sini balik pojok dengan menekan tombol shift. Nah, nanti bisa dibesarkan. Oke, klik. Nah, Graha ilmu. Paginya hurufnya besar, oke. Graha ilmu. Oke, kalau sudah, apa langkah selanjutnya adalah kita buat tulisan. Nah, kita buat tulisan David Wijaya. Nah, ada beberapa cara untuk membesarkan. Tadi kan saya sudah klik Ctrl T, kalau sekarang saya blok Ctrl A. Ya, Ctrl A, ukurannya di sini saya besarin. Nah, kurang besar, oke. Klik move tool. Nah, taruh di mana? Misalnya taruh di sini, boleh. David Wijaya. Terus setelah itu judul. Nah, judul aplikasi Excel. Enter. Dalam enter. Valuasi perusahaan berbasis rata tengah. Tinggal klik rata tengah yang ada di atas atau di menu. Nah, hurufnya dibesarin, gampang. Tinggal Ctrl T. Nah, digeser paling pojok dengan menekan Shift. Oke. Langkah selanjutnya, kita kasih variasi di dalam apa namanya desain ini. Oke,
variasi pertama kita pakai menu rektangular ya. Saya ingin mengubah warnanya. Nah, di sini kan ada plus ya, tanda plus. Kamu bisa klik di sini. Dilepas. Langkah berikutnya dikasih warna. Warnanya bisa pakai warna kuning. Nah, kuning di sini agak kuning tapi agak putih. Nah, di sini terus saya pakai warna gradient. Klik dari atas ke bawah. Nah, oke sudah. Kalau sudah dilepas, terus dikasih apa namanya variasi lagi. Oke, bisa. Tinggal klik dan warnanya apa? Saya kasih warna variasi putih. Putih. Di sini ada kain buket. Saya kasih warna ini. Saya kasih klik. Nah, terus setelah itu di sini klik, 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 klik. Nah, sudah ada variasi di dalam ini, walaupun cuma sedikit. Langkah selanjutnya, bagaimana? Langkah selanjutnya yaitu memberikan sentuhan-sentuhan seperti halnya gambar. Caranya mudah. Kamu buka folder, kamu cari file yang ingin diberikan tambahan. Nah, misalnya saya di sini mau menggunakan logo Pancasila. Nah, tinggal tarik aja ke Photoshop, ditaruh di sini, di sebelah ini. Nah, terus Ctrl C, ditaruh di sini, Ctrl V. Nah, terus kamu klik Ctrl T, Ctrl T dibesarkan kecil. Nah, oke, di enter. Gambarnya ingin dibuat transparan, agak transparan, tidak sedetail ini. Oke, gampang. Kamu gambarnya ini diklik, opacity-nya dikecilin. Nah, atau kurang tebal di agak kanan. Jadi kayak gitu. Nah, ini cara menggunakan Excel sangat menggunakan Photoshop sangat mudah, ya kan? Pak, saya ingin mengubah font. Oke, font ini mau diubah menjadi font jenis lain. Tinggal di blok fontnya, kamu ganti fontnya mana. Saya mau ganti pakai ini. Warnanya diganti hijau mungkin, atau merah mungkin. Oke. Nah, sudah jadi kan? Dalam diubah fontnya, di blok, diganti pakai huruf mana. Nah, misalnya ini dalam, terus kasih variasi misalnya. Nah, cancel aja ya. Ini terlalu lucu terlihat. Warnanya misalnya biru, titik. Nah, jadi untuk membuat tampilan itu sangat mudah. Ini dasar-dasar dulu. Ininya kalian bisa membuat tampilan seperti ini dulu. Oke, ini untuk media komunikasi kita yang pertama yaitu banner-banner yang mana ada tempatnya, di mana orangnya, siapa, judulnya, apa, ada logonya. Nah, dan jangan lupa tempat. Tanggal 10 Oktober
Ditutup. Warnanya diganti. Nah, warnanya diganti jadi merah. Klik OK. Nah, pindah di sini. Set. Nah, sudah. Jadi saya mungkin kamu mau ditaruh di tengah. Ini geser-geser aja. Yang mau digeser itu berarti yang di sebelah kanan ini diklik. Nah, set. Set. Nah, tinggal sini aja. Ya, gampang kan? Caranya hanya sesimpel ini untuk Photoshop. Nah, misalnya kalian ingin memberikan variasi-variasi, bisa belajar di YouTube. Nah, ini untuk tutorial dasar. Kalian membuat gambar sederhana menggunakan cara cepat. Ya, ini masih tampilan biasa aja. Kalau tampilannya yang bagus itu ya gak lama membuatnya. Jadi itu dulu terkait dasar-dasar dari Adobe Photoshop.